calon peserta terdiri atas dua kategori. Nah, ini yang penting teman-teman. Terdiri atas dua kategori. Ya, yang pertama adalah guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nah, ini yang diprioritaskan dan sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, ini nanti ada dua kategori, kemudian pelaksanaan PPG-nya pun juga berlainan ya. Artinya lamanya juga berbeda. Oke. TMT-nya 31 Desember ke bawah. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 1 Januari 2019. Jadi ini periode yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman guru semua, sobat-sobat guru semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Manga Forza ya. Channel yang mempermudah guru untuk berdiskusi mencari sebuah solusi. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan satu berita terbaru dan terupdate ya, yang masih fresh, yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek perihal pendaftaran dan seleksi administrasi untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ya, yang akan dilaksanakan di tanggal dan di bulan ini tentunya. Oke teman-teman semua, untuk melanjutkan video ini, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman semua dapat notifikasi dari channel saya ini. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai buka saja informasi terbarunya. Oke teman-teman semua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ya, pada tanggal 4 Februari, berarti kemarin ya, ini sudah rilis, sudah resmi mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk tahun 2022 ya. Yang kemarin santer katanya sudah ada dua jenis ya, antara lain yaitu PPG dalam jabatan yang di bawah 2015 ya, atau 2015 ke bawah, dan TMT-nya yang 2016 sampai 2019. Kira-kira nanti selengkapnya seperti apa ya. Nah, untuk tembusannya ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Jadi siap-siap saja teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan membuka pendaftaran. Ingat, membuka pendaftaran udah jelas ya. Dan seleksi administrasi, ini pendaftaran dan seleksi administrasi dulu tentunya ya, untuk program Profesi Guru dalam jabatan untuk pelaksanaan tahun 2022 ini. Oke, sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait persiapan pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 sebagai berikut. Oke, yang pertama, data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran. Oke teman-teman, kira-kira kemarin Januari di tanggal yang 30, tanpa itu teman-teman sudah melakukan pemutakhiran data atau tidak ya? Ini di Dapodik. Kalau belum berarti ya mohon maaf, berarti nanti kalau ada kesalahan di data panjenengannya nanti ya mungkin ini tidak menjadi bagian yang menarik buat panjenengan ya. Oke, yang kedua, calon peserta terdiri atas dua kategori. Nah, ini yang penting teman-teman, terdiri atas dua kategori ya. Yang pertama adalah guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nah, ini yang diprioritaskan dan sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, ini nanti ada dua kategori, kemudian pelaksanaan PPG-nya pun juga berlainan ya. Artinya lamanya juga berbeda. Oke. TMT-nya 31 Desember ke bawah. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 1 Januari 2019. Jadi ini periode yang 2016 sampai 2019 untuk TMT-nya ya. Ini yang paling maksimal 1 Januari. Jadi kalau sudah 2 Januari TMT-nya ini sudah tidak berhak ikut artinya ya. Moga teman-teman semua persiapkan diri Anda untuk mengikuti apakah Anda masuk di kategori yang pertama atau kategori yang kedua ya.
Ini perbedaannya sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi untuk kategori yang pertama ini nanti pendidikannya hanya 3 bulan saja. Kemudian yang kategori yang kedua, yang TMT 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019, ini pendidikannya kurang lebih 6 bulan teman-teman. Itu perbedaannya. Oke. Kemudian poin yang ketiga, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah ini bagi teman-teman yang ikut PLPG dan UTN-nya sebanyak 4 kali, mungkin belum lulus juga ya, jadi bisa berhak mengikuti seleksi kalau memenuhi syarat. Kemudian yang keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui, nah ini https ppg.kemendikbud.go.id atau lewat SIM PKB lah, mudahnya begitu ya teman-teman. Jadi semuanya nanti akan diundang melalui SIM PKB itu ya. Tinggal nanti lakukan pendaftaran, kemudian upload berkas-berkas yang diminta. Video-video yang lebih jelasnya sudah saya upload sebelumnya, silahkan tinggal di scroll saja di channel saya ini ya. Kemudian verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Kemudian persyaratan yang keenam adalah persyaratannya tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini lampirannya. Persyaratan tata cara untuk pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang A, persyaratan seleksi administrasi. Poin pertama adalah persyaratan peserta. Nah, itu yang pertama adalah guru lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Artinya sampai saat ini di Dapodik pun tidak ada keterangan guru itu sudah tersertifikasi atau sudah sertifikasi ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik ya di Kemendikbudristek tentunya. Kemudian poin yang ketiga adalah dia memiliki NUPTK. Kemudian yang keempat, telah diangkat guru sampai dengan Januari 2019. Nah ini ya. Jadi paling akhir itu nanti 1 Januari 2019 ketika TMT-nya sudah terdata di Dapodik ya, dia berhak ya. Tentunya dia akan dapat undangan kalau sudah jelas melakukan yang namanya kemarin Januari itu pemutakhiran data tentunya. Kemudian yang E, memiliki kualifikasi akademik S1 atau minimal D4 yang linear tentunya dengan pilihan bidang studi yang akan diikuti. Kemudian dia masih aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya atau nafsa. Berkelakuan baik tentunya. Kemudian persyaratan administrasinya ini, administrasi berarti nanti yang akan di-upload. Biasanya nanti kalau Anda diundang, selamat Anda diundang ya. Biasanya nanti di bawah ada tombol daftar, dan itu juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian nanti tentunya teman-teman diminta untuk melakukan upload persyaratan administrasi untuk tahap awal ini. Yang pertama adalah hasil pindah scan ijazah S1 atau D4 ya. Kemudian ini paham saya, teman-teman sudah paham. Yang kedua, hasil pindah scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Berarti yang pertama kali diangkat sebagai guru. Ingat, guru tetap di sini yang diminta ya. Dilegalisir Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi atau kalau dari yayasan ya dari yayasan saja seperti itu. Kemudian hasil pindah scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli, fotokopi legalisir atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya bagi guru non PNS. Ini asli atau fotokopi legalisir. SK tersebut harus dilegalisasi oleh ini nih, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten ya, atau ketua yayasan tentunya begitu. Ya, ini mudah lah. Ini saya rasa teman-teman sudah punya semua kalau yang ini ya. Kemudian yang D, hasil pindah scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020, 2021 dan 2021-2022 atau sekarang yang sedang berjalan ya. Nah, ini sudah dilegalisir kepala sekolah tentunya. Silakan dipersiapkan saja teman-teman semua. Kemudian hasil pindah scan fakta integritas ditandatangani dan dibuhi materai 10.000 format terlampir. Oke, nanti formatnya saya
Saya scroll ke bawah ya, nanti yang paling bawah seperti apa. Kemudian tata cara pendaftarannya. Nah, ini tata cara pendaftaran juga sudah saya bahas sebenarnya teman-teman. Oke, kali ini kita bahas lagi karena ini masih fresh ya, keluaran dari tanggal kemarin ini ya, tanggal 4. Aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui halaman ini ya, atau menggunakan akun SIM PKB. Silahkan teman-teman tinggal login saja ke akun SIM PKB. Tentunya nanti akan ada undangan di situ ya. Kemudian kalau Anda terundang, tinggal daftar saja di situ. Kemudian upload berkas-berkas yang diminta. Ini ya. Gitu, intinya gitu. Ini adalah baru seleksi awal tentunya teman-teman. Kemudian yang kedua, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Kemudian mengunggah. Nah, yang diunggah tadi ya sudah jelas ya. Yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam bidang ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear. Oke. Guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah LPMP. Nah, nanti tentunya setelah melakukan verifikasi dan validasi, tentunya nanti ada keterangan yang pertama adalah disetujui. Jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4, ini jika disetujui berarti memang sudah linear ya. Kemudian kalau ditolak permanen, artinya jika berkas tidak memenuhi syarat atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazahnya. Nah, ini ditolak permanen tentunya. Kemudian ditolak perbaikan, ini artinya masih ada kesempatan lagi teman-teman jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan, gitu ya. Jadi nanti akan ada tanggal-tanggal khusus untuk perbaikan tentunya. Kemudian guru yang lolos verifikasi dan validasi berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, selanjutnya nanti tentunya akan pelaksanaan pretest tentunya ya. Akan ada pelaksanaan pretest ketika untuk tahap awal ini teman-teman disetujui. Nah, ini jadwalnya teman-teman. Oke, ini jadwalnya sudah rilis di sini ya teman-teman. Untuk pendaftarannya ini sudah resmi, silahkan dicatat baik-baik, dan kemudian SIM PKB-nya juga dipantau secara intensif ya. Pengumuman pendaftarannya tanggal 3 Februari. Oke, kemarin sudah ramai teman-teman ya. Nah, ini tapi rilisnya tanggal 3. Nah, padahal pengumumannya tanggal edaran ini tanggal 4, tapi pengumumannya tanggal 3 ya. Kemudian pendaftaran dan pengiriman berkas. Nah, ini melalui SIM PKB ini diperkirakan tanggal 10 sampai 23 Februari 2022. Kemudian ada tanggal perbaikan berkas. Nah, perbaikan berkas berarti tadi yang poin C ini ya. Nah, nanti diperkirakan tanggal 10 sampai tanggal 25. Mungkin 2 hari setelah tanggal 23 ini ada perbaikan gitu ya. Kemudian verbal oleh petugas tanggal 10 sampai 28 juga. Jadi ada yang masuk sekarang langsung di verbal, tentunya begitu. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tahap pertama nanti tanggal 4 Maret tahun 2022 ya. Ini masih dekat tentunya. Kemudian untuk linear kualifikasi S1 D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini nanti teman-teman tinggal lihat sendiri saja ya. Nanti akan saya tautkan di deskripsi tentunya. Silahkan tinggal di download saja kira-kira yang linear itu apa. Misalkan ini pendidikan guru PAUD PPG PAUD ya. Jenjangnya TK atau TK luar biasa, kodenya 020. Nah, program studi S1 yang linear. Nah, ini pendidikan luar biasa, PG PAUD, PGRA, psikologi, bimbingan dan konseling. Nah, ini bisa masuk jadi ini ya, jadi guru PAUD. Ya, ini bisa linear artinya, gitu ya. Atau nanti saya contohkan deh yang lain. Misalkan saya ambil IPA ya, ilmu pengetahuan alam, bidang studi ilmu pengetahuan, nanti dia akan linear dengan pendidikan IPA, kimia, fisika, biologi, dan lain-lain. Nah, ini yang linear ternyata banyak sekali ya untuk ilmu pengetahuan alam. Misalkan saya ambil matematika, nanti matematika juga akan linear dengan pendidikan matematika, kemudian matematika, nah ini matematika murni tentunya ya, kemudian statistika terapan, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa download saja dan pelajari sendiri. Kalau saya bahas ini terlalu banyak ya. Kemudian sesuai dengan janji saya, tadi saya akan scroll ke bawah untuk fakta integritasnya, contohnya seperti apa. Oke, biasanya paling bawah. Nah, ini teman-teman semua. Untuk
fakta integritas ya. Ini untuk fakta integritas. Silakan teman-teman nanti sesuaikan dengan format yang ini ya. Silakan. Saya bertanda tangan di bawah ini nama, NIK, kemudian NUPTK, unit kerja, kemudian nanti tanggal kabupaten kota, kemudian tanggal berapa, kemudian bermaterai, kemudian di tanda tangan NIP atau NIK ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasinya. Selamat malam, saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.